sekarang kita sampai pada pendampingan yang keempat. Di pendampingan keempat ini terkait dengan evaluasi dan pengembangan proses pembelajaran. Jadi nanti saya akan mendampingi jenengan di kelas bagaimana jenengan mengajar terkait dengan materi yang sudah kita dapat sebelumnya, yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSI. Oke. Baik, di sini jenengan nantinya yang pertama ada kegiatan pra-observasi, terus observasi dan pasca observasi, dan yang terakhir itu nanti terkait dengan pengembangan yang sudah panjenengan lakukan. Dan di sesi paling akhir sendiri nanti itu ada sesi di mana itu nanti terkait dengan pendampingan individu kelima yang akan dilaksanakan, yaitu yang melibatkan rekan sejawat. Nanti akan sama kalau misalnya yang ini, yang sekarang yang di pendampingan keempat ini, yang panjenengan yang saya dampingi, tapi untuk yang pendampingan kelima nantinya jenengan mendampingi rekan sejawat. Oh gitu. Mungkin kegiatannya beda untuk yang pendampingan kepada teman sejawat itu? Sama seperti saya ke jenengan saat ini. Jadi ada pra-observasi. Betul, ada observasi, terus ada observasi. Ya, ada pasca observasi dan pengembangan juga. Sama nantinya ada proses di mana jenengan harus tentang RPP yang akan rekan jenengan laksanakan itu harus konsul dulu dengan jenengan seperti yang jenengan lakukan ke saya. Lakukan kepada Ibu PP. Apakah ini harus dengan teman sejawat satu rumpun, teman sejawatnya satu rumpun, atau boleh dari mata pelajaran lain? Monggo, terserah panjenengan. Tapi mungkin lebih pahamnya, lebih nyamannya itu kalau serahkan ke jenengan. Terus yang terkait dengan apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir. Maksudnya kemarin kan kita sudah posisi ada jeda libur, ya. Iya. Paling tidak ada pengembangan yang jenengan lakukan dari penerapan apa yang sudah jenengan terima di guru penggerak. Terima kasih Bu Ida untuk waktunya, dan ini sebagai refleksi dari 1 bulan terakhir, karena memang setelah libur di CGP, namun pembelajaran kan tetap berlangsung. Nah, dalam kelas waktu itu saya sudah berusaha untuk menerapkan apa yang kami dapat dari materi atau pembelajaran atau berupa apapun yang disediakan dari LMS atau dari Ibu PP dan Lokakarya, itu khususnya pada diferensiasi yang berintegrasi dengan KSE itu, Bu Ida, saya sudah mencoba memberikan motivasi, kemudian pembiasaan dimulai dari mungkin karena pergantian jam itu sudah tidak berdoa lagi, tetapi di dalam kelas saya sudah menerapkan itu setiap pergantian pelajaran, walaupun bukan di jam pertama, untuk menambahkan rasa syukur kita, anak-anak tetap harus berdoa, kemudian menstabilkan emosinya dengan menanyakan kabar dan perasaan masing-masing, dan juga cek kehadiran sebagai kepedulian kita terhadap anak-anak. Kemudian untuk yang diferensiasinya sebenarnya yang pernah saya coba itu pada teks narasi waktu itu, Bu Ida. Yang kurang paham saya ini ketidak berhasilnya ini karena dari faktor persiapan atau apa. Yang jelas saya mencoba anak-anak untuk menggali minat atau potensinya di awal pembelajaran itu dengan memberikan beberapa diagnosa awal, seperti adakah memang secara lisan waktu itu, Bu Ida, kalian suka bernyanyi apa, yang senang bernyanyi siapa. Banyak sekali yang angkat tangan waktu itu.
itu. Kemudian setelah bernyanyi saya coba menggali lagi apakah ada yang suka berdrama atau nonton atau apa ini anak-anak kalian suka dengan action dari drama Korea dan lain-lain. Setelah saya mendapatkan data, ada juga yang menggambar. Jadi ada, kalau saya singkat waktu itu menjadi Drapulaga, drama, puisi, lagu dan gambar. Pada awal ini seperti saya ada harapan berjalan lancar beda, tapi berjalannya waktu begitu eh, memahami teks narasi dari cerita Sang Kuryang itu dituangkan dalam bentuk drama, puisi, lagu dan gambar ini rupanya agak kesulitan. Entah karena memang persiapannya atau tingkatannya saya terlalu tinggi untuk di tingkat SMP. Jadi membuat drama memang kita bantu untuk ini mengonsep. Kemudian puisi agak berjalan, lagu berjalan, tetapi yang untuk drama ini setelah begitu ingin perform pada penilaian, ini cenderung jangan saya Bu begitu. Jangan saya Bu yang ini loh, katanya tadi milih yang drama gitu. Akhirnya itu bentuk yang sudah kami lakukan terhadap anak didik. Terus kemudian ada pembiasaan dari budaya positif itu. Di sekolah kami sudah membentuk beberapa kegiatan di awal pembelajaran yang berdampak pulangnya lebih siang gitu. Jadi kalau Senin ini upacara bendera ini pembiasaan untuk meningkatkan rasa cinta tanah air, kemudian di hari Selasa ini pada kearifan lokal tari Gelipang, kemudian hari Rabu literasi numerasi yang melibatkan teknologi bisa melalui Padlet yang minggu-minggu yang lalu ini menggunakan Padlet, yang sempat saya handle kemarin itu menggunakan Google Drive yang waktu itu tepatnya pemanfaatan Google Site yang seperti Excel itu anak-anak mengklik sheet berapa di kelas berapa supaya terbiasa. Kemudian yang hari Kamis kembali lagi kepada tari Gelipang, dan hari Jumat pembiasaannya itu B3S, beriman, bersih dan bergizi, beriman, bersih dan bergizi sehat, yang S-nya sehat itu. Kemudian hari Sabtu pelaksanaan ekstrakurikuler pramuka. Jadi itu yang sudah kami lakukan di sekolah kami untuk beberapa perubahan dimulai dari pembiasaan. Oke, terima kasih sekali terkait praktik baik yang sudah dilakukan oleh Bu Nur Husana. Tentunya ini kan berdampak sekali untuk sekolah, bahwasannya menunjukkan bahwa sekolah itu ada gitu, dengan banyaknya kegiatan itu kan menunjukkan bahwasanya sekolah itu benar-benar aktif gitu. Jadi, terkait dengan ini nantinya observasi yang akan saya lakukan, ini kan kemarin panjenengan sudah mengajukan RPP ke saya, dan RPP-nya sudah saya beri masukan tentang salah satunya yaitu tentang refleksi, terus bagaimana kita menilai sikap kan begitu. Terus bagaimana kita ini membuat diferensiasi yang ada di kelas terkait notis yang akan panjenengan ajarkan. Iya betul. Terus di sini di pembelajaran yang akan panjenengan lakukan ini, tentu di sini kan ada praobservasi. Di praobservasi ini saya kan tentunya saya kan berperan sebagai supervisor. Ini yang saya tanyakan yang pertama adalah tentang tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran seperti apa yang akan panjenengan nanti ajarkan di kelas begitu. Terima kasih Bu Ida. Ini yang juga sudah kami konsultasikan kepada Bu Ida kemarin tentang tujuan pembelajaran yang awalnya saya menuliskan tujuan pembelajaran itu belum mengcover atau memasukkan
diferensiasinya di dalam tujuan pembelajaran. Nah, dari masukan yang Bu Ida sampaikan kemarin bahwa untuk melihat berdiferensiasi atau belum itu bisa dilihat dari tujuan pembelajarannya. Dan ini sudah kami tuangkan dalam tujuan pembelajaran. Yang pertama, nanti anak-anak dari notis atau slogan itu anak-anak bisa mengkategori terlebih dahulu. Karena memang ada 3 jenis dari slogan ini, ada peringatan, ada larangan, ada perintah. Itu yang di akhir dari pembelajaran anak-anak diharapkan bisa mengkategori terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, setelah anak-anak bisa mengkategori jenis notis itu, yang kedua anak-anak bisa menyusun teks notis berdasarkan masalah yang mereka temui, baik di dalam kelas ataupun di luar kelas, berupa 3 produk. Yang pertama gambar, yang kedua Canva, melibatkan teknologi, memanfaatkan teknologi gadget anak-anak dengan menggunakan aplikasi Canva. Kemudian yang terakhir ada Jumble Word. Atas masukan Bu Ida juga sudah kami cover di dalam tujuan pembelajaran, dan tentunya itu pun berdasarkan dari tes diagnosa awal yang sudah kami berikan, meliputi kegemaran dan gaya belajar yang sudah mereka masing-masing tahu terhadap dirinya sendiri. Kemudian kami sebarkan asesmen diagnosa awal nanti Bu Ida di kelas. Kemudian terakhir anak-anak menyusun teks berdasarkan apa yang mereka sukai. Itu tujuan pembelajaran. Itu tentang tujuan pembelajaran. Berarti sudah ada diferensiasi juga yang sudah tertuang sesuai dengan yang sudah saya sampaikan kemarin. Terus ini terkait area pengembangan yang hendak dicapai. Jadi tapi kan untuk area pengembangan ini gimana? Area pengembangannya tadi kan di sini kan tadi kan belajarnya tidak hanya melalui teks, tapi ada berbagai macam yang akan panjenengan berikan nanti terhadap siswa. Bisa tadi yang panjenengan berikan itu tentang apa saja begitu. Jadi pengembangannya yang tidak sesuai dengan teks, tetapi itu menjadikan dukungan bagi pembelajaran yang akan panjenengan lakukan. Oh begitu. Yang sebenarnya mungkin sebelum kami pikirkan, sebelum saya pikirkan dan sebelum berkonsultasi dengan Bu Ida, kan saya mikirnya hanya anak-anak bisa menyusun pada satu kertas, kemudian ditempel di tempat yang membutuhkan, dan semua siswa mengerjakan itu tanpa berpikir untuk menghasilkan produk yang berbeda dan yang berkembang. Berdasarkan hasil diskusi dan sharing dengan Bu Ida kemarin, masukan dari Bu Ida, akhirnya muncul beberapa inisiatif untuk dikembangkan dengan opsi-opsi yang lain. Nah, seperti Jumble Word itu masukan dari Bu Ida dan sudah kami siapkan. Kemudian juga yang memanfaatkan aplikasi gadget anak-anak bisa juga Canva atau CapCut atau apa, anak-anak diberikan keleluasaan untuk memilih nanti supaya lebih fleksibel. Kemudian yang menggambar bisa berupa 3 dimensi atau 3D atau manual sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Begitu Bu Ida untuk pengembangannya, dengan harapan nanti keterampilan menulis anak-anak ini benar-benar bisa dimanfaatkan di tempat-tempat yang di sekolah, di mana sekolah ini membutuhkan. Mungkin di tempat taman atau depan kelas yang bunganya seringkali dipetik, mungkin ada harapan dari kami untuk memperbaiki hal-hal tersebut sehingga notis atau slogan itu benar-benar bermanfaat. Atau juga mungkin di tempat yang sampahnya masih berserakan, ada notis seperti itu. Atau tempat anak-anak mungkin di ruang kelas yang seringkali lupa mematikan
listrik atau lampu, sehingga ada tulisan save energi apa bagaimana nanti kreasinya anak-anak dibutuhkan pada dalam hal ini. Baik, itu terkait dengan area pengembangan nih yang sudah cukup luar biasa, sudah memanfaatkan teknologi yang terbarukan gitu. Jadi memang benar ketika sesuatu itu dikemas dengan lebih banyak atau berbeda gitu, maka ketika pengembangannya nanti juga akan lebih banyak dan mungkin itu tadi pemanfaatannya ketika dia ada di dalam kelas atau di dalam taman yang memang benar-benar kepemanfaatan itu dilakukan betul gitu. Terus itu terkait dengan pengembangan. Terus yang terakhir di sini tentang strategi yang dipersiapkan. Jadi strategi ini adalah bagaimana dengan nanti memberikan materi ini terhadap anak-anak. Gitu. Untuk materi notis atau slogan atau ada kata lain dalam bahasa Inggris itu quotient, Wida, metode yang akan saya gunakan nanti menggunakan problem based, karena problem based learning ini sepertinya cocok sekali ketika saya menggunakan teknis outdoor class. Dengan problem based learning ini anak-anak bisa mengidentifikasi masalah yang real mereka lihat di lapangan, yang mereka lihat baik itu di kelas ataupun di sekitar sekolah, yang kemudian masalah ini diidentifikasi, disesuaikan dengan jenis notisnya. Apakah nanti ini masuk kepada warning kah, atau kepada prohibition, atau kepada yang command. Command itu ajakan. Nah, kalau yang prohibition larangan atau bentuk peringatan keras. Nah, anak-anak nanti yang akan mengidentifikasi masalah tersebut untuk dimasukkan kepada 3 jenis teks notice itu untuk metodenya. Kemudian teknisnya, kenapa anak-anak juga harus mungkin bisa diajak keluar kelas, karena tujuannya dalam satu hari itu seringkali kita memang menemui pembelajaran hanya di dalam kelas saja. Mungkin ini ada motivasi tertentu dari anak-anak untuk menghindari kebosanan, kemudian untuk memberikan nuansa lain, anak-anak bisa belajar di lingkungan sekolah dengan materi yang disesuaikan dengan capaian pembelajaran yang kami siapkan. Setelah ini saya dampingi dengan langsung di kelas. Monggo kita ke kelas setelah ini. Terima kasih untuk pra-observasi ini. Nanti kita lanjutkan untuk yang observasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, before starting the lesson, I ask one of you to lead your friend to pray. I want Rizky Yuda to pray together. Attention please, let's pray together. Start. Finish. Keep breathing please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class. Good morning. How are you today? I'm fine, thank you. I'm pretty well, thank you. Sebelum memulai pembelajaran, setelah berdoa untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita tadi, biasanya Bu Hasanah mengabsen satu persatu dengan jawabannya. Ya, one positive word. Untuk nama yang dipanggil, menjawabnya dengan satu kata positif. Aldi. Happy. Saya bertanya kepada Aldi. Anis. Stay strong. Dewi. Be volunteer. Dari serangkaian pembelajaran yang Bu Hasanah berikan pada pertemuan kali ini, tujuan setelah kalian mempelajari yang pertama adalah mengkategori. Ketiga, macam dari notis atau teks. Yang kedua,
menyusun teks berdasarkan masalah yang kalian temui nanti di luar atau di dalam kelas berdasarkan gaya belajar kalian. Yang pertama jumble word, itu untuk gaya belajar yang kinestetik. Kemudian menyusun teks berupa desain Canva untuk gaya belajar auditori. Berikutnya, coba apa itu? No smoking area. Have you ever seen this? Pernah melihat itu? Di mana? Di pom bensin. Berarti no smoking area artinya tidak boleh merokok, bukan pom bensin. Nah, itu yang kira-kira nanti bab seperti ini yang akan kita pelajari nanti. Sebelum masuk kepada pengertian, kira-kira ada nggak gambaran apa yang akan kita pelajari dengan melihat sign atau notice atau caution ini? Kira-kira mau belajar apa kita? Dengan melihat kata no smoking area. Belajar apa kira-kira ya? Mau belajar slogan, pinter sekali Michelle. Jadi notice itu yang lebih dekat dari sini adalah Nur Alia. Coba baca Nur Alia, apa itu notice? Notice adalah salah satu jenis smartphone teks yang berisi sebuah informasi singkat dan sederhana yang berbentuk tulisan atau simbol untuk memberikan instruksi atau peringatan kepada pendidik, biasanya berbentuk rambu-rambu. Iya, untuk memberikan apa? Instruksi, bisa juga kata-kata, bisa juga dengan rambu-rambu. Tujuan dari notice itu tadi untuk memberikan peringatan, menyatakan larangan, dan memberikan petunjuk. Apa yang atas? Command. Ya, satu kali lagi. Mana suaranya? Yang pertama? Command. Yang kedua? Betul. Yang ketiga? Warning. Teknis kalian mengerjakan atau menyusun teks ini harusnya yang menarik, harusnya yang tidak bosan. Kalau dalam menyusun teks itu kira-kira di dalam kelas ini kalian tidak punya ide, maka Bu Hasanah fasilitasi kalian untuk silahkan menganalisa masalah-masalah yang kalian kira-kira temui outdoor kelas, di luar kelas. Seperti apa contohnya? Contoh penganalisaannya di dekat kantin sana Bu, ada sampah berserakan. Nah, contoh. Kira-kira yang kalian temui kalau seandainya tidak keluar kelas, pernah kalian melihat masalah di sekitar kita seperti apa? Bullying. Di mana? Di luar kelas. Pelakunya? Diri sendiri, bukan ya, orang lain. Ada menemui bullying. Buat catatan, keluarkan selembar kertas. Analisa masalah yang kalian sering temui atau kalian lihat di dalam ataupun di luar kelas. Kalau Aldi melihat bullying, kalau Michelle sama Dewi melihat apa permasalahan yang bisa diangkat menjadi warning. Nanti kan kalau kalimatnya Aldi ini kan menjadi stop bullying, menjadi warning, menjadi sebuah peringatan, stop bullying, didesain di dalam bentuk Canva. Nah, gitu. Terus kamu, kelompokmu menemukan masalah apa kira-kira di luar kelas? Berkelahi sama nanti cenderungnya kepada bullying, masalah-masalah lingkungan. Masalah-masalah lingkungan, pernah kalian? Tidak apa-apa. Apa tadi Dimas? Sampah berserakan, boleh, nanti akan menjadi buanglah sampah pada tempatnya, kan begitu ya? Itu tetapi dalam bahasa Inggris. Yang ini kinestetik ini nanti kelompok ini akan Bu Hasanah fasilitasi jumble word. Kemudian apa lagi? Dari kelompok ini pernahkah kalian menemui masalah di sekitar sekolah ini? Keran bocor, berarti fasilitas dari sekolah bisa nanti
notisnya berupa hemat air atau jagalah fasilitas sekolah. Tolong dianalisa dalam bentuk kertas. Di kertas saja. Karena kalau tidak dianalisa dalam bentuk kertas, kalian akan lupa. Apalagi selain itu. Pernahkah kalian melihat temannya memetik bunga, tidak memelihara tanaman? Pernah memetik mangga? Tulis, dianalisa, kemudian nanti ditulis oret-oretan, membuat oret-oretan. Hello. Tepuk 1. Tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, 2, tepuk 3, 2, 3, 1, 2, stop. Selesai. Supaya fokus saja. Ketiga jenis warning, prohibition, dan command sudah kalian hafal. Boleh Bu Hasanah cek pekerjaannya satu persatu? Sudah selesai? Oke. Ntar lagi dikoreksi. Stay where your must. Hello kelas. Untuk mengukur kemampuan kalian dalam pemahaman ini, seperti yang Bu Hasanah sampaikan tadi, ada tes pengetahuan untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian terhadap topik, notis, dan jenisnya. Itu ya. Jadi ini adalah pilihan ganda. Silahkan dijawab. Saya ingin tahu sejauh mana pemahaman kalian tentang materi yang kita pelajari hari ini. Ada, yaitu menyusun kata dalam kalimat notis. Apa kendalanya? Kendalanya di sini yang pertama kamu belum terbiasa, yang kedua terbatasnya kosakata. Kendala dalam menyusun kata ke dalam bahasa Inggris itu karena satu, belum terbiasa. Yang kedua, terbatasnya kosakata. I have one more activity again. Saya punya satu kegiatan lagi. Kepunyaannya kelompok visual. Materi apa yang kalian pelajari pada hari ini? Apa yang kalian pelajari? Oke, pintar sekali. Boleh saya tanya namanya siapa? Susi. Saya membacakan lagi ya. Apa yang Susi pelajari pada pertemuan kali ini? Bisa dibaca dengan keras? Yang dipelajari adalah notis berupa command, prohibition, and warning. Ya, command, prohibition, and warning. Boleh saya tahu artinya yang command? Yang command? Petunjuk atau perintah. Yang prohibition? Larangan. Yang warning? Peringatan. Give applause, tepuk tangan. Apa yang akan kalian rencanakan setelah belajar? Ada perubahan. Yang dikatakan belajar seringkali Bu Hasanah sampaikan kepada kalian, namanya orang belajar itu ada perubahan. Dari tidak tahu menjadi tahu. Sebelum pembelajaran diakhiri, tentunya kalian tetap harus berdoa terlebih dahulu seperti biasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nice to meet you all. Nice to meet you. Goodbye.
Baik, Bu Nur, tadi jenengan sudah melaksanakan praktik pembelajaran tentang pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KST. Tadi saya sudah mengobservasi bagaimana panjenengan melaksanakan pembelajaran yang ada di kelas. Tentunya ada refleksi dari kegiatan yang sudah panjenengan lakukan. Monggo jenengan bisa sampaikan refleksinya terkait pembelajaran yang sudah dilaksanakan tadi. Oke, terima kasih Bu Ida untuk observasi yang sudah dilaksanakan di kelas, sudah mendampingi saya juga bersama anak-anak. Refleksi yang kami temui dalam pembelajaran tadi ternyata dengan menggunakan metode problem based, anak-anak bisa mudah menemukan sendiri permasalahan beserta solusinya dan sesuai dengan materi yang kami berikan, dan ternyata mereka sangat bahagia dan antusias sekali seperti yang Ibu Ida amati tadi di kelas. Harapan supaya mungkin ke depan nanti bisa lebih baik lagi, lebih antusias lagi untuk melayani anak-anak dalam belajar bahasa Inggris. Itu terkait refleksinya gitu tentang pembelajaran yang sudah panjenengan lakukan di dalam kelas. Baik, tentu ada pengembangan-pengembangan yang mungkin tidak tertulis sebenarnya di dalam RPP, tapi yang jelas itu sudah panjenengan laksanakan tadi di kelas gitu. Jadi ada apa saja sih? Saya tadi sebenarnya ternyata ada pengembangan yang begini gitu. Ada beberapa pengembangan. Mungkin jenengan bisa menyampaikan pengembangan yang sudah panjenengan lakukan di dalam kelas nih. Monggo Bu. Oke, terima kasih. Sebenarnya menurut rencana awal hanya berupa gambar satu saja. Ternyata berjalannya waktu untuk memunculkan diferensiasi ini di kelas setelah selesai pengelompokan pada asesmen awal antara auditori, kemudian visual dan kinestetik itu kita bisa kegiatan bisa berkembang ke dalam kegiatan yang melibatkan teknologi, Canva salah satunya. Kemudian juga anak-anak bisa melatih kreativitasnya dalam menyusun kata dalam bentuk jumble word. Kemudian mereka juga bisa berkembang dalam kegiatan menggambarnya untuk tipe yang visual, gitu beda yang sudah kami laksanakan di kelas. Jadi pemahaman mereka dengan kami memfasilitasi seperti itu, pemahaman mereka lebih cepat dan lebih menangkap, melalui juga ada beberapa ice breaking atau yang tiba-tiba terjadi saja tadi, seperti tepuk satu itu berarti menyebutkan apa yang dipelajari pada hari itu. Berarti sudah ada motivasi, sudah ada apresiasi tentang bagaimana ketika anak-anak tadi mengerjakan gitu. Itu luar biasa sekali gitu. Terus dari yang sudah panjenengan lakukan di kelas itu tadi, kira-kira rencana tindak lanjut dari panjenengan sendiri itu bagaimana setelah melakukan pembelajaran ini? Terima kasih Bu Ida.